Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Berkat limpahan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam kegiatan pembinaan karakter yang insya Allah untuk hari ini akan disampaikan oleh Ibu EN Rohaini MPD, ya kalau nggak salah. Mohon maaf kalau penyebutannya salah. Kebetulan hari ini akan menyampaikan materi berkaitan dengan perilaku berkaitan dengan hemat energi. Jadi nanti materinya adalah berkaitan dengan masalah tentang hemat energi, sehingga mohon kepada ananda semua, ananda yang soleh dan solihah, selama materi disampaikan tolong untuk disimak, dihayati, dan yang paling penting adalah diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah hemat energi. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya pemaparan materi insya Allah nanti akan langsung disampaikan oleh Ibu EN Rohaini. Yang tadi sudah disampaikan adalah berkaitan dengan masalah perilaku hemat energi. Untuk itu yang terhormat Ibu EN Rohaini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semuanya. Senang sekali Ibu bisa bertemu ya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kalian selalu menjaga kesehatan, kekuatan, dan bahagia selalu dengan kondisi apapun. Anak-anakku yang Ibu banggakan, syukur alhamdulillah pada siang hari ini Ibu diberi kesempatan oleh tim kesiswaan untuk memberikan sedikit materi ya, penanaman perilaku hemat energi di lingkungan sekolah kita. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kondisi energi di Indonesia, kemudian bagaimana kita memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan melakukan hal-hal keseharian yang kecil yang insya Allah itu akan berdampak pada pemakaian energi di Indonesia. Baik, marilah kita awali kegiatan ini ya dengan sedikit pemaparan terlebih dahulu tentang sekolah hemat energi di SMK 13 Bandung. Anak-anakku yang Ibu banggakan, barangkali kalau kelas 10 itu masih belum mengetahui bahwa sekolah kita termasuk di antara sekian sekolah di Indonesia yang dianugerahkan menjadi sekolah hemat energi. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Indonesia yang diperuntukkan kepada sekolah-sekolah yang mengikuti lomba sekolah hemat energi. Lomba sekolah hemat energi ini dibuka atau diberikan kesempatan kepada 5 wilayah di Indonesia, yaitu Bandung, Surabaya, Palembang, Medan, dan Jakarta. Jadi ada 5 wilayah besar di Indonesia di mana sekolah-sekolahnya terbuka untuk mengikuti lomba sekolah hemat energi untuk tingkat SLTP, SMA, dan SMK. Tapi itu dikategorikan satu tingkat, jadi tidak ada sekolah hemat energi tingkat SMP, tingkat SMA, atau tingkat SMK. Kita sama-sama bersaing, baik itu di SLTP, SMA, dan SMK.
Nah, kebetulan SMK 13 Bandung itu bertekad untuk mengaplikasikan beberapa program hemat energi ini ketika diawali pada tahun 2017, kemudian atas rekomendasi Dinas Pendidikan, SMK 13 Bandung juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali lomba sekolah hemat energi pada tahun 2018. Pada permulaannya itu ketika tahun 2017 SMK 13 Bandung meraih juara 2 untuk wilayah Kota Bandung. Kemudian masih di 2018 ketika kita mengikuti kembali lomba hemat energi untuk wilayah Kota Bandung, tapi ini udah tingkat nasional. Ini kita menduduki juara 2 wilayah Kota Bandung. Nah, kegiatan lomba yang pada umumnya diselenggarakan itu adalah lomba mural atau menggambar dinding ya, kemudian lomba jurnalistik, kemudian lomba poster, kemudian lomba vokal atau kreasi seni ya, kemudian lomba video juga, kemudian lomba desain gedung hemat energi, kemudian lomba pahlawan energi, kemudian lomba manajer energi, dan lomba sekolah hemat energi. Nah, untuk kategori tahun 2017 kita menduduki juara 1 untuk jurnalistik, kemudian juara 2 untuk mural, kemudian juara 2 untuk manajer energi, dan juara 2 untuk sekolah hemat energi. Nah, untuk tahun 2018 kita menjadi juara 1, kebetulan jurnalistik tidak diadakan lagi, jadi juara 1 mural, juara 2 pahlawan energi, dan juara 2 manajer energi. Kebetulan Ibu waktu itu ada di posisi manajer energi. Beberapa cuplikan kegiatan yang berkaitan dengan hemat energi pada dasarnya adalah bagaimana kita menanamkan budaya hemat energi kepada warga sekolah, dan bagaimana kita berdampak terhadap warga lingkungan sekolah supaya mereka juga aware atau memahami betapa pentingnya perilaku hemat energi. Nah, ini adalah salah satu kegiatan di mana kami bersama tim itu memasuki sosialisasi ke beberapa wilayah, diantaranya adalah sekolah-sekolah tetangga kita ya. Di SMK Kota Bandung itu ada 3 sekolah ya, diantaranya Merdeka ya, Medikakom, kemudian ada sekolah fermentasi, kemudian ada sekolah Nusa Bakti ya, kita masuki mereka. Saya bersama pahlawan energi diberikan kesempatan untuk sosialisasi kegiatan hemat energi atau perilaku hemat energi, dan juga saya bersama tim juga anak-anak ya melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Buah Batu, dan juga kita berkunjung ke gedung hemat energi, yaitu untuk di Kota Bandung gedung hemat energi ada di PT Telkom. Nah, kenapa kita merasa penting melakukan hal ini? Itu karena perkembangan di Indonesia atau perkembangan dunia itu berdasarkan pada kebutuhan energi di masing-masing negara atau di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan karena semakin besarnya pertambahan penduduk ya, sehingga peningkatan konsumsi energi juga akan semakin besar ya. Sementara energi di Indonesia itu bergantung kepada atau didominasi oleh bahan bakar fosil atau energi fosil yang merupakan energi tidak terbarukan. Oleh karena itu, dengan hanya bertopang kepada energi fosil, maka kebutuhan energi di dalam negeri itu sangat
minim atau tidak mencukupi kebutuhan untuk di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan Pertamina di Indonesia ini terpaksa harus melakukan impor. Padahal ironisnya Indonesia masih tercatat sebagai negara pengekspor minyak atau menjadi anggota OPEC. Nah, dengan demikian ini Indonesia untuk mencukupi kebutuhan energinya itu bergantung pada energi impor. Hal ini dinyatakan oleh Kementerian atau Menteri ESDM ya, Bapak Arifin. Oke, ini sebentar, ini sudah ya pada dasarnya. Nah, sumber-sumber energi fosil yang tadi sudah Ibu sebutkan itu terdiri dari minyak bumi, kemudian gas bumi dan batu bara. Nah, sumber-sumber energi itu adalah energi-energi yang tidak terbarukan karena pembentukan energi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai ratusan juta tahun baru terbentuk. Nah, pasokan energi yang semakin terbatas itu tentu harus memiliki strategi bagaimana negara mengamankan pasokan energi untuk menjamin, kalau kalian suka mendengar ketahanan pangan ya, maka di sini juga perlu adanya gerakan ketahanan energi. Nah, bagaimana dengan energi baru dan terbarukan atau bisa disingkat EBT? Nah, EBT ini seharusnya yang harus digenjot gitu ya, sebagai salah satu upaya untuk kemandirian energi nasional. Nah, energi baru dan terbarukan atau EBT itu meliputi energi-energi alam, misalnya energi air, ya kan? Energi panas bumi, energi dari bahan bakar nabati. Anda tahu bahan bakar nabati bisa menghasilkan bioenergi atau biofuel, kemudian limbah, kemudian tenaga matahari, sampah, angin, atau juga atau juga energi-energi baru ya yang seperti batu bara yang tadi, kemudian nuklir ya, nuklir. Kemudian sumber energi tersebut digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Nah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu yang memiliki kekayaan baik tumbuhan maupun hewan. Ada air, ada sungai, ada laut, ada angin, ada daratan, ada gunung, ada tanah, ada mineral, ada minyak bumi. Nah, hal itu yang menjadi sumber-sumber energi terbarukan yang bisa diolah di Indonesia. Nah, sayangnya sumber energi yang memiliki potensi tersebut itu belum banyak dimanfaatkan oleh Indonesia karena para ahli yang belum bisa berkreasi ke sana. Kemudian apalagi peralatan-peralatan, teknologi ya kan, sehingga itulah yang menyebabkan Indonesia masih melakukan impor untuk sumber energi. Tadi sudah ya, tumbuhan, kayu, tanaman, ya kan? Ini bisa diproduksi secara cepat. Jadi sumber energi yang tadi yang EBT itu dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif cepat. Oke. Nah, biofuel itu termasuk energi baru dan terbarukan yang diproduksi dari berbagai bahan baku tumbuh-tumbuhan atau produk samping dari pengolahan industri atau agroindustri ya, yang juga merupakan produk hasil proses ulang dari berbagai limbah. Misalnya, kalian bisa meneliti berbagai limbah yang bisa menjadikan sumber energi. Ada minyak goreng, ada sampah, ada limbah pertanian.
Nah, ini juga panas bumi ya. Indonesia akan merupakan negara tropis di mana sumber geotermal panas bumi ini cukup potensial di Indonesia. Ya, tapi kita secara teknologi masih kalah dengan Filipina atau Selandia Baru. Nah, untuk keberhasilan energi panas bumi ini di Garut ya. Di Garut itu sudah berhasil dengan adanya pemanfaatan panas di Garut di PLTP, yaitu Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi, itu bisa mendanai operasional pemerintah di Garut. Kemudian ini batu bara dan gas alam ya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di dalam negeri. Itu sangat potensial di daerah Kalimantan, Sumatera, atau di kawasan Indonesia Timur. Nah, ini adalah grafik ya, di mana konsumsi energi di Indonesia berdasarkan beberapa sektor pemakaian. Pemakaian energi di manapun itu terklasifikasi ke dalam 5 golongan, yaitu untuk kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan komersial, untuk kebutuhan transportasi, dan lain-lain selain dari 4 kategori tersebut. Nah, di sini untuk komersial itu untuk perdagangan, untuk hotel, untuk perkantoran itu masuk pada kelompok komersial. Nah, ini memiliki data, saya mungkin ini cuplikan data dari 2012 sampai 2015, di mana dari setiap kategori baik industri, baik rumah tangga, baik komersial dengan warna abu, transportasi dengan warna kuning, atau lain-lain dengan warna biru, semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kita lihat, namun untuk transportasi lumayan menurun ya, dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan 2%. Kemudian untuk rumah tangga itu mengalami kenaikan 1%. Dan seterusnya. Ini kebutuhan energi final sektor industri yang diramalkan sampai tahun 2050. Ya, ini bioenergi digambarkan dengan warna hijau, batu bara dengan orange, kemudian gas bumi dengan biru, kemudian listrik dengan warna kuning, BBM itu dengan warna violet, kemudian produk minyak lainnya itu warna pink. Nah, kita lihat dari 2015 selama 10 tahun ini sampai 2025 taruhlah, 2020 ada di pertengahan, ini mengalami semua komponen mengalami peningkatan yang linier dengan ditunjukkan oleh garis linier. Ini juga sama, hampir sama ya keterangannya, hanya berbeda tahunnya saja. Nah, ini mungkin yang lebih update dari grafik yang tadi, tetapi ini intervalnya kasar ya, per 4 tahun. Kalau tadi intervalnya 1 tahun, ini per 4 tahun, jadi 2011, 2015, 2020, 2025 ya, hampir 5 tahun. Ini juga terlihat ya bahwa saya melihat ini aja untuk komponen rumah tangga yang warna abu ya, yang warna abu itu meningkat ya. Warna hijau, maaf, hijau muda ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap permasalahan ini? Tentu harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan mulai dari hal yang kecil. Maka mulai saat ini marilah kita melakukan perilaku hemat energi. Karena apa? Jika tidak, maka
penggunaan energi ini akan semakin boros. Tentunya ini akan berdampak pada tagihan listrik yang semakin membengkak setiap bulannya. Saya berharap kalian di rumah mulai mencermati tagihan listrik setiap bulan, ya. Kalian mulai peduli terhadap tagihan listrik, meskipun yang membayar uang biarin aja orang tua yang membayar, tidak, tapi kalian harus melakukan sesuatu bagaimana caranya sehingga tagihan listrik kalau bisa semakin lama itu akan semakin menurun. Nanti bagaimana caranya agar kita dapat melakukan penurunan pemakaian listrik? Nanti ada beberapa cara yang akan Ibu sampaikan. Oke, berikutnya selain kita yang menjadi pelaku daripada hemat energi ini, maka ayo ajak yang lain, paling tidak di keluarga sendiri, entah adik, entah itu ibu, entah itu kakak, barangkali kita saling mengingatkan. Jadi mengajak orang lain untuk melakukan juga hemat energi. Nah, hal yang sederhana itu adalah yang pertama, bagaimana kita mematikan perangkat elektronik jika sudah digunakan. Kalian mungkin suka lupa ya, kalau mau tidur atau mau meninggalkan ruangan gitu ya, ternyata di situ ada perangkat elektronik, entah komputer, entah TV, ya kalian tidak peduli bahwa biarin aja, itu sedikit makan listriknya. Padahal jika itu dilakukan secara terus menerus, maka itu akan besar pengaruhnya. Jadi matikan entah itu komputer, entah itu TV sebelum kalian meninggalkan ruangan atau kalian tidur gitu kan. Jika sudah tidak digunakan lagi, maka semua stop kontak itu harus dimatikan. Tidak hanya remote control. Ya, remote control itu hanya standby, artinya di situ masih ada cas di situ. Jadi saya sudah memulai dengan mencabut saklar pusatnya untuk menghubungkan ke TV dan elektronik lain. Nah, kemudian ini tentu bisa dilakukan ya, bagaimana kita menggunakan lampu LED. Lampu LED ini lampu hemat energi. Bahkan alhamdulillah Ibu sudah mencoba untuk membeli produk lampu tenaga surya. Jadi ada beberapa spot di luar yang Ibu tempatkan lampu tenaga surya. Jadi itu tidak membayar rekening listrik. Jadi dia akan ngecas sendiri pada saat dan malam dia akan menyala sendiri karena sudah dilengkapi sensor, kalau gelap dia nyala. Kemudian gunakan AC, ya, entah itu AC, entah itu kulkas, entah itu microwave, entah itu Magicom mungkin ya. Maka yang lihat dayanya hemat listrik ya. Jangan sampai setrika mentang-mentang maunya panasnya tinggi, setrika yang 1000 watt. Padahal setrika cukup dengan 300 watt gitu ya. Ya, berikutnya ini listrik prabayar juga adalah salah satu upaya pemerintah ya untuk menghemat pemakaian listrik. Jadi konsumen akan mengatur pemakaian sendiri gitu, lebih mengontrol daripada yang bayar setelah pemakaian. Kemudian manfaatkan ventilasi udara. Ini supaya apa? Supaya kita tidak menggunakan AC. Jadi kalau di Bandung barangkali ini agak jarang ya rumah-rumah yang menggunakan AC. Tetapi di tempat-tempat lain seperti Jakarta, Bogor, Depok, Karawang yang cuacanya sangat panas, pasti dia memerlukan AC. Maka sebetulnya tidak perlu kita menggunakan AC, tapi kita memanfaatkan ventilasi udara. Makanya
sekolah ini dibangun dengan memperhatikan desain gedung hemat energi, di mana jendela merupakan penghematan pemakaian listrik dan juga AC, sehingga ruangan-ruangan di sini tidak ber-AC, tetapi dia secara alami dapat angin dari luar. Kemudian ini hindari penggunaan mesin pengering. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya mesin pengering musim panas, mulailah dengan tidak usah terlalu menggunakan mesin pengering. Jadi lakukan manfaatkan sumber energi matahari. Betapa indahnya, betapa kayanya kita diberikan secara gratis sumber energi matahari, ya lakukan apa yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi dengan kalau misalnya kita satu hari bisa kering, kenapa tidak kita pakai matahari ya. Kemudian matikan alat elektronik di malam hari. Jadi ya sebetulnya ini kalaupun misalnya ada yang takut karena kegelapan atau apa ya, itu bisa disiasati dengan lampu yang daya wattnya lebih kecil, sehingga cukup temaram saja di kamar itu. Kemudian gunakan laptop, bukan komputer itu ya, PC ya, komputer PC itu lebih dayanya lebih tinggi, jadi laptop lebih irit. Kemudian TV itu lebih baik dengan monitor yang hemat energi LED ya. Kemudian perbanyak tanaman itu juga akan sirkulasi udara itu akan semakin segar. Jadi dengan adanya tanaman, maka ruangan akan menjadi teduh ya, sehingga tidak perlu menggunakan AC, dan juga nanti produksi oksigen ya untuk kesehatan kita juga akan semakin banyak. Kemudian tirai, kalau misalnya itu memang panas, maka itu bisa disiasati kalau tidak ada lahan untuk menanam bunga atau pohonan, maka itu bisa dipakai tirai yang tipis itu ya, tirai ya, bisa tirai filtrase atau apa ya, filtrase. Kemudian ini sumber daya energi alternatif ini yang mimpi saya ya, bagaimana entah di rumah entah di sekolah itu ingin sekali menerapkan atau memasang solar cell gitu ya. Jadi tidak menggunakan listrik untuk beberapa wilayah yang tidak terlalu urgent, jadi menggunakan solar cell. Dan saya juga ingin memacu kalian untuk melakukan kreasi inovasi dalam bidang hemat energi, misalnya dengan membuat saklar otomatis atau pemati lampu otomatis ketika gelap gitu. Dan itu mudah-mudahan ini menjadi produk yang bisa dijual oleh kalian gitu sebagai keunggulan baik secara pribadi maupun sekolah. Kemudian ini gunakan alat elektronik sesuai kebutuhan dan kapasitas. Jadi tidak perlu kita ikut-ikutan orang ya, misalnya dengan ruangan yang sempit kita ikut-ikutan semua ingin modern, tetapi hal itu tidak baik ya, tidak baik dan tidak sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan atau kemampuan kita. Kemudian ini yang mungkin suka dilupakan ya. Saya memang memasak nasi dengan air panas itu maksudnya suka dilakukan oleh saya ketika saya mendesak waktu, sehingga itu akan lebih cepat matang. Padahal sebenarnya ternyata selain daripada cepat matang juga akan berarti pemakaian listrik juga akan semakin pendek gitu, akan semakin sedikit gitu. Jadi gunakan air panas gitu ya untuk memasak nasi. Kemudian ini ada gambar nih, gambar mandi dengan menggunakan shower itu lebih irit dibandingkan dengan bathtub ya,
atau mungkin bak gitu ya, yang kadang suka jebar-jebur lupa aja saking segernya gitu ya. Nah, kalau shower lakukan kalau misalnya gosok gigi, matikan. Kadang kalau gosok gigi airnya terus aja ngucur, padahal harus dimatikan baru ketika kita butuh maka keluarkan gitu ya. Nah, itu juga tidak hanya kalian ketika menginap di rumah saja, tapi kita misalnya di hotel, di mana-mana, karena itu akan berdampak juga kan terhadap pemakaian energi di sektor perdagangan. Ini sudah jelas ya, mengganti lampu dengan hemat energi. Jadi selain tadi LED juga menjadi pilihan yang sekarang mulai muncul, yaitu lampu tenaga surya. Jadi kalau tidak salah harganya ini 280, tapi ada 4 apa 3 gitu ya. 3 kalau nggak salah. 1 2 3 4. Kita dapat 4 dengan harga 280, tapi selanjutnya kita nggak bayar gitu kan. Kemudian menggunakan air secukupnya ya, meminimalisir penggunaan listrik. Kemudian ya tadi ventilasi ya, supaya penerangan cukup di ruangan. Kemudian jangan mengisi HP semalaman, ngecas HP semalaman gitu ya. Jadi hal yang harus dilakukan adalah ketika mau tidur kontrol cas HP itu sudah penuh belum, atau misalnya kira-kira 50% ya udah tinggal aja, nggak usah dicolokkan semalaman, tapi kita bisa nyambung misalnya dari jam 5 sampai jam 6 itu bisa menambah daya ya, menambah baterai. Ini mematikan TV secara penuh, itu yang tadi disampaikan. Jadi ini tidak hanya mematikan TV itu dengan remote ya, karena remote itu hanya menempatkan TV pada mode standby. Jadi listrik masih akan tetap mengalir. Jadi lakukan pencabutan itu sampai ke saklar. Kemudian menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Tadi sudah ya, entah itu Magicom ya harus diperhatikan, kulkas juga harus diperhatikan gitu ya. Kemudian apalagi microwave juga ya harus diperhatikan. Kemudian memasang timer ini kalau misalnya di ruangan Anda terpaksa atau Anda ketika berkunjung ke Jakarta di rumah saudara ternyata menggunakan AC, maka ini gunakan timer. Jadi sebetulnya kan kita butuh itu kadang-kadang di awal sampai kita terlelap. Nah, ketika tidur udah nggak ingat lagi istilahnya ya. Jadi tidak perlu ngegeber semalaman gitu. Ya, ini penanak nasi juga sama ya. Jadi ketika udah ini mau tidur itu nggak usah dinyalakan, selain juga nasi akan kering ya, akan berubah warna ketika ada pemanasan gitu, itu dicabut saja nanti ke pagi-pagi lalu dicolokkan kembali. Nah, perlu diketahui bahwa pemakaian listrik mulai dari jam 5 sampai jam 4 subuh itu konsumsi listrik itu 125%. Jadi kalau menggunakan mau nyetrika, mau apa gitu, lakukan di waktu-waktu aman untuk konsumsi listrik gitu. Menanak nasi atau apa yang menggunakan listrik itu lakukan di waktu-waktu yang lagi irit penggunaan listriknya. Nah, ini penting juga membuat jadwal mencuci pakaian. Toh Anda tidak perlu mencuci setiap hari ya. Jadi ini kenapa bisa dengan 2 hari sekali atau 3 hari sekali? Yang apa keuntungannya ya, selain listrik juga air ya. Jadi kalau misalnya kita baru sedikit sudah menggunakan mesin pencuci, maka airnya juga tetap saja kalau pakai mesin cuci air yang dipakai itu tetap banyak gitu ya, tetap banyak meskipun cuciannya sedikit.
Nah, ini keuntungan hemat energi ketika Anda sudah melakukan hal itu, maka dampak yang paling terlihat adalah berkurangnya membayar tagihan listrik. Kemudian berkurangnya membayar tagihan air. Kemudian menjaga sumber daya alam ini yang jumlahnya sudah mulai sedikit, sehingga kita berpikir untuk masa depan anak kita, cucu kita 50 tahun, 25 tahun ke depan. Anak selanjutnya bagaimana, ini kayaknya bahasan terakhir nih. Kita juga perlu membuat jadwal mencuci pakaian ya. Jadi kalau Anda nyuci tiap hari, maka air yang dibutuhkan, listrik yang dibutuhkan tentu akan semakin banyak dibandingkan dengan kita mencuci, dikumpulkan dulu entah 2 hari atau 3 hari ya, baru kan pemakaian air itu sebetulnya tetap gitu ya, pemakaian listrik juga akan tetap gitu, karena kapasitas mesin cuci itu ada yang 5 kilo bahkan 7 kilo ya. Nah, keuntungan kita melakukan apa yang tadi disampaikan Ibu, yaitu perilaku hemat energi, maka tentu dampak yang pertama adalah berkurangnya membayar tagihan listrik. Yang kedua adalah berkurangnya membayar tagihan air, ya. Yang ketiga, itu menjaga sumber daya alam yang sudah semakin sedikit jumlahnya, dan juga kita berpikir ke depan ya, bagaimana anak kita, cucu kita 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan ya, supaya mereka juga masih kebagian sumber daya alam yang ada di tanah air. Hal ini dilakukan upaya-upaya penghematan energi itu untuk tujuan kemandirian dan ketahanan energi nasional dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Demikian paparan yang Ibu bisa sampaikan untuk kalian di kegiatan pendidikan penguatan karakter siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan ini akan menjadi suatu kebiasaan sehingga kalian bisa punya dampak, bisa berpengaruh ya terhadap konsumsi energi di dalam rumah tangga atau keluarga. Apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu berikan, mudah-mudahan dapat tertular kepada anggota keluarga lainnya atau teman-teman kalian di lingkungan kalian sendiri. Selamat melakukan hal itu. Kita selalu mendukung kegiatan hemat energi demi ketahanan energi di Indonesia. Demikian. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu, kami haturkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakberkenaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu EN yang sudah memaparkan materi tentang hemat energi yang begitu pentingnya ataupun bermanfaatnya bagi kita semua. Pada dasarnya bahwa kita harus melakukan hemat energi sehingga kalian semua di rumah, di tempat masing-masing mungkin bisa menyampaikan bahwa kalau disimpulkan itu bahwa hemat energi itu sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama di rumahnya masing-masing dan juga di masyarakat, sehingga dengan hemat energi kita sangat terbantu dengan kebermanfaatannya. Di akhir acara ini marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.